menjelaskan tentang inquiry sosial dan metode etnik. Yang pertama kita bahas adalah inquiry sosial. Apa sih inquiry sosial itu? Jadi, inquiry sosial merupakan pendekatan yang biasanya digunakan dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial. Dengan adanya inquiry sosial, maka sekolah akan membantu mengembangkan potensi dalam diri peserta didik sebagai tanggung jawabnya. Dengan inquiry sosial yang berorientasi pada proses belajar, maka peserta didik akan dituntut untuk mencari tahu sendiri informasi dalam pembelajaran. Di sini, peserta didik akan dilatih untuk berpikir kritis dan analitis. Nah, sekarang adalah 6 tahap metode inquiry sosial. Yang pertama yaitu menemukan dan mengembangkan pernyataan dari masalah tersebut sebagai titik awal dari penyelidikan. Yang kedua yaitu mengembangkan hipotesis sebagai pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan hipotesis. Yang keempat, mengeksplorasi hipotesis ke dalam implikasi asumsi-asumsi dan validitasnya. Yang kelima, mencari dan menemukan bukti-bukti fakta yang mendukung kebenaran dari hipotesis. Dan yang keenam yaitu membentuk solusi untuk masalah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui metodenya, maka kita juga harus mengetahui dong kelebihannya. Kelebihan dari inquiry sosial. Berikut adalah kelebihan dari inquiry sosial. Yang pertama adalah akan membangkitkan potensi intelektual peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik dapat mempelajari bagaimana ia akan mengolah informasi yang ia temukan. Dan yang ketiga adalah ingatan peserta didik akan bertahan dengan lama. Setelah kita mengetahui kelebihan dari inquiry sosial, maka sekarang saatnya untuk mengetahui kekurangan dari inquiry sosial. Yang pertama kekurangannya ialah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, sulit merencanakan kegiatan dikarenakan terbentur dengan kebiasaan belajar peserta didik. Dan yang keempat, keberhasilan peserta didik dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menguasai materi. Selanjutnya yaitu model studi etnik. Apa itu model studi etnik? Model studi etnik merupakan model pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai seperti nilai menghargai keberagaman budaya, HAM, dan sikap-sikap lainnya. Selanjutnya, strategi mengajar studi etnik. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Siswa akan belajar bersama dalam kelompok-kelompok dan saling membantu satu sama lain. Tujuannya yaitu siswa dapat menghargai dan menerima pendapat yang berbeda dari teman yang mempunyai latar belakang berbeda. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry untuk mengembangkan nilai IPS. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, baik itu kompetensi personal, sosial, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Strategi pengajaran etnik. Pengajaran etnik merupakan strategi pengajaran yang menyadari adanya keberagaman etnik dan bahasa. Di sini, masyarakat harus menyadari adanya keragaman etnik dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan kondisi dari keberagaman etnik tersebut. Tujuannya yaitu yang pertama,
membantu siswa mengembangkan sifat toleransi. Yang kedua, mengakui dan menghargai adanya kemajemukan. Yang ketiga, memupuk kerukunan dan persatuan bangsa dalam satu masyarakat. Sekian pemaparan tentang individu sosial dan metode studi etnik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.